Kota Makassar Munafri Arifudin menekankan agar penyusunan rencana pemerintah jangka menengah daerah Kota Makassar sejalan dengan Asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto. Kata Munafri, penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta-cita tersebut. Adapun visi pembangunan Kota Makassar untuk 5 tahun mendatang ialah Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi besar tersebut dijabarkan ke dalam tujuan misi pembangunan. Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan program unggulan Sabta Mulia. Program ini dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat. Program unggulan Sabta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi. Perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberi masukan dan saran. Tujuannya untuk penyempurnaan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data. Karenanya ia berkesan agar seluruh perangkat daerah dan perusahaan daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Sebagai rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat. Di publik. Nah, bagaimana memastikan masukan-masukan dari masyarakat itu tetap tercover dalam RPJMD nanti, Pak? Ya, itu menjadi hari ini kita kumpulkan sehingga masukan-masukan itu menjadi bagian atau menjadi syarat untuk menjalankan RPJMD ini sebagai sebuah dokumen yang sudah harus diselesaikan. Jadi dasarnya dari masukan publik. Pak Wali, apa yang menjadi penekanan Pak untuk RPJMD supaya dipercepat, Pak? Ya, kita mau semua perangkat itu bisa bekerja dengan maksimal. Ya, dari pihak internal ini yang paling penting, dari pemerintah kota harus punya waktu yang ekstra supaya bisa dipush untuk RPJMD ini langsung bisa diserahkan ke DPR cepat. Pak Wali, selain Pak terkait adanya fenomena beli jabatan, Pak, bagaimana sikap terkait itu? Ya nggak bisa lah, harus jabatan itu didudukan terhadap orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya. Jadi tidak boleh lagi ada program kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaksional. Jadi memang ada dideteksi, Pak, ya? Haruslah seperti itu. Dideteksi, dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi lolos dari deteksi, baru duduk ke situ lalu ada indikasi dan memberikan bukti, hari itu juga saya coba. Sejauh ini sudah ada, Pak, datang ke Bapak? Indikasi. Iya, ada. Indikasi mungkin ada, Pak. Mungkin siapa? Ada indikasi yang bisa kelihatan, karena begini, jabatan ini persoalan dunia, semua orang mau ada di sana, semua orang menginginkan itu. Nah, persoalannya ada orang yang tidak tahu dirinya bisa di situ atau tidak, memaksakan untuk itu dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara. Ini yang nggak boleh. Sehingga di dalam prosesnya, karena mendapatkan tidak sesuai dengan jalur yang dilakukan, akhirnya juga tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.